yang dilakukan itu konsistensi datang ke Blora, menyambangi warga itu yang menurut saya luar biasa bagi saya. Oh ternyata politik ini mulia, mulia bisa membantu orang, bisa membuat kebijakan, bisa memperjuangkan, dan saya terus terang orang yang kemudian ikut ingin berpolitik, karena inspirasi dari Pak Bambang Sadono. Jadi kalau orang Blora ini udah tahu guru politik saya ya Pak Bambang Sadono. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang YR Sadono atau Raja Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini lagi-lagi ya bersama dengan saya, berarti nanti kita akan membahas mengenai 65 tahun Bambang Sadono dengan tamu-tamu yang juga sangat spektakuler dan juga spesial, tentunya dekat dengan Pak Bambang, di mana nanti kita bisa membahas berbagai hal ya dari kehidupan terdahulu Pak Bambang, dan mungkin kita juga mengulik dari orang-orang yang spesial ini yang akan kita wawancara. Hari ini kita kedatangan Mas Siswanto, SPD MH ya. Tadi ini secara spesifik ingin dipanggil Mas karena memang ada dua ya, ada di Blora ada Pak Siswanto dan Mas Siswanto yang akan saya wawancara ini. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora. Mungkin sebelum saya mulai wawancaranya ke depannya, mungkin saya mau tanya kabar dulu nih ke Mas Siswanto. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat Mas Raja Sadono. Alhamdulillah, iya saya juga mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga untuk Mas Siswanto. Dan mungkin berarti apa yang saya katakan tadi untuk jabatan dan namanya sudah betul ya Mas berarti? Sudah tepat Mas Raja Sadono. Jadi mohon maaf lahir batin. Kemarin udah ketemu di Blora Mas, ya kan? Yeah. Alhamdulillah karena Pak Bambang rajin di Blora, jadi tiap tahun sekali, khususnya hari kedua biasanya saya sowan ke Jambangan, Sukorejo, Kecamatan Tunjungan Blora, biasanya karena beliaunya di situ kalau hari kedua Lebaran. Iya, memang tahun ini alhamdulillah ya, Bapak juga keluarga alhamdulillah punya kesempatan untuk ke Blora lagi setelah 2 tahun ini ya, gara-gara virus COVID ini belum bisa pulang kampung, akhirnya ini mudik ya, sekalian mungkin bertemu dengan kawan-kawan lama yang ada di sana juga, sekalian mungkin tanya-tanya kabar dan situasi gimana ya perpolitikan di Blora seperti itu. Kemudian saya mau tanya lagi nih Pak, untuk akhir-akhir ini nih Mas Siswanto, kegiatannya apa nih Mas? Kalau kegiatan keseharian ini ada 3 yang cukup kita intens. Yang pertama tentunya sehari-hari karena sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, tentunya sebagai arena untuk berjuang dan juga untuk membantu rakyat karena ada tugas di DPRD. Yang kedua tentunya adalah kegiatan di bidang politik karena diamanai sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Blora. Ini adalah periode yang kedua sehingga itu juga cukup ada ruang dan waktu untuk saya bergerak di situ. Kemudian yang ketiga adalah di bidang bisnis yang tentunya juga ikut investasi di
beberapa bisnis yang kami lakukan sehingga bisa menopang kegiatan politik karena bisnis ini penting sebagai wujud dari kemandirian ekonomi. Nah, kan awalnya dari bisnis dulu, politik baru masuk ke pemerintahan. Begitu Mas Raja. Iya, alhamdulillah berarti memang banyak sekali kegiatan yang bukan hanya menunjang tapi juga bermanfaat bagi masyarakat ya, Mas Iswanto. Iya, iya, alhamdulillah. Kemudian mungkin jika kita bisa masuk ya, ini kan temanya tentang Pak Bambang Sadono ya, yang alhamdulillah Januari lalu, bulan Januari sudah menginjak 65 tahun nih sekarang. Jadi mungkin bisa diceritakan dulu awal ketemu Pak Bambang Sadono itu bagaimana sih, Mas Iswanto? Ya, saya awalnya mendengar Pak Bambang Sadono itu berawal dari media massa. Jadi kalau waktu itu belum medsos, belum segencar ini, sehingga media mainstreamnya itu adalah koran cetak. Suara Merdeka, Jawa Pos, kemudian Kompas, itu menjadi media mainstream yang banyak dibaca oleh orang waktu itu. Pada tahun 2000, saya kuliah di Universitas Negeri Semarang. Di Universitas Negeri Semarang itu, saya menjadi aktivis di situ, jadi Ketua Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora, dan juga aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Sehingga untuk koran saya sering membaca dan tahu ada nama Pak Bambang Sadono sebagai anggota DPR RI waktu tahun 97, kemudian berhenti tahun 99 karena ada reformasi waktu itu. Kemudian karena satu-satunya orang Blora yang di DPR RI, saya sebagai aktivis kemudian mencari nomor beliau, kemudian dapat nomor beliau, lalu saya kontak, dan tahun 2000 itu saya bisa bertemu Pak Bambang di Blora. Waktu beliau kunjungan kerja di Blora, membantu orang, nah, saya ditemui di Blora, kemudian berdiskusi, sampai akhirnya beberapa kali bertemu, saya undang di seminar, di dialog, di workshop, kegiatan mahasiswa, dan alhamdulillah beliau rajin datang. Nah, dari situ kemudian saya dan teman-teman saya tahu gambaran politik ternyata seperti itu. Itu awal pertemuan saya. Udah 22 tahun yang lalu, Mas Raja. Demen apem di kowalah enak tenan nopo estu ra ngapusi apem di ko enak ora lagi. Iya. Oh, berarti ya memang sudah cukup lama ya, maksudnya bahkan mungkin kalau itu tahun 2000-an mungkin ya. Nah, mungkin saya belum lahir pada saat itu. Ya memang Raja waktu itu, Pak. Iya. Tahun yang lalu. Iya. Ya memang itu menjadi salah satu itu ya bisa dibilang impact juga dari apa yang Bapak bawa pada saat itu di Blora ya. Maksudnya Bapak kan dari Blora asli, jadi memang itu ya bisa dibilang membawa langsung berkahnya ke tanah kelahiran, mungkin seperti itu ya Mas Iswanto. Pastinya cukup bermanfaat karena seingat saya waktu itu di tahun 2000 itu tiap dua minggu sekali beliau itu datang ke Blora. Kan dari Jakarta beliau, kemudian tiap 2 minggu pulang ke Blora untuk sambang warganya, tilik warganya, ada yang sakit,
atau mungkin ada yang punya hajat, atau mungkin ada bencana alam. Mungkin juga kan hanya ke Blora, karena dapilnya kan di wilayah Blora dan sekitarnya juga. Nah, ini yang dilakukan itu konsistensi datang ke Blora, menyambangi warga itu yang menurut saya luar biasa bagi saya. Oh, ternyata politik ini mulia. Mulia, bisa membantu orang, bisa membuat kebijakan, bisa memperjuangkan, dan saya terus terang orang yang kemudian ikut ingin berpolitik, nah, karena inspirasi dari Pak Bambang Sadono. Jadi kalau orang Blora ini udah tahu guru politik saya ya Pak Bambang Sadono. Iya. Berarti ya memang itu ya. Tapi kalau untuk Mas Siswanto sendiri ada momen nggak di mana Mas Siswanto itu memutuskan mungkin pada saat bersama dengan Pak Bambang atau bagaimana? Wah ini sepertinya jalan politik bisa menjadi langkah selanjutnya di kehidupan Mas Siswanto seperti itu. Ada nggak momennya itu Mas Siswanto? Momennya ada. Jadi pada saat beliau waktu turun ke Blora itu di daerah Karangjati Blora, beliau ini saya sampai hafal. Jadi beliau itu plat nomornya kan BSY, nah, gitu kan. Waktu itu mobilnya kan beda dengan mobil sekarang. Jadi plat nomornya B9SY. B itu plat Jakarta, ya Bambang ya kan. SY itu Suradi Yoga, katanya begitu. Anaknya Pak Suradi. Seingat saya begitu penjelasan beliau. Sehingga kemudian dari situ beliau bisa membantu orang yang sakit waktu itu. Kemudian juga bisa membantu kegiatan-kegiatan warga, mulai ada wayangan, kemudian juga kegiatan lain. Di situ saya bertanya, apa sih sebenarnya peran politik di dalam kehidupan di negeri ini? Ternyata beliau menyampaikan bahwa politik itu adalah yang mengatur pemerintahan. Yang pemerintah berarti membuat kebijakan, mengatur pembangunan baik infrastruktur, ekonomi, sosial, investasi dan sebagainya. Nah, karena diskusi-diskusi itu beliau dulu menginapnya di Hotel Blora Indah, Mas. Nah, ingat saya. Jadi momen di Blora Indah itulah kemudian yang melecut hati saya untuk suatu saat nanti saya akan terjun ke dunia politik di dalam rangka untuk memperbesar kapasitas diri dan juga memperbesar peran di dalam ikut membantu orang, karena kebijakan itu bisa dirasakan oleh puluhan orang, ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang, karena sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemimpin publik, yaitu orang yang berpolitik, yang punya power dan masuk di dalam pemerintahan. Itu yang membuat batutan di diri saya untuk kemudian suatu saat saya akan berpolitik. Itu Mas Raja. Di Hotel Blora ini seringnya beliau itu. Dimana sekarang alhamdulillah Mas Siswanto ini sudah bisa melakukan andil yang cukup banyak ya bagi Blora dan mungkin bisa dibilang bagi Indonesia seperti itu ya Mas Siswanto. Kemudian sekarang kan menjadi anggota DPRD seperti itu, Ge. Nah itu tuh sebenarnya apa yang membuat Mas Siswanto memilih untuk menjadi DPRD atau mungkin prosesnya bagaimana kok? Oh saya akan ke sini nanti jalurnya lewat ini itu Mas Siswanto memutuskan itu alasannya kenapa itu Mas? Waktu itu setahu saya kan Pak Bambang Sadono kan jadi wartawan juga sebelum Golkar, kemudian juga sebelum jadi anggota DPR RI. Jadi saya setelah kuliah selesai tahun 2004, saya juga kemudian menjadi wartawan, Mas. Nah, belajar menjadi wartawan, saya sempat di RCTI dan MNC Group juga, jadi menjadi kontributor di situ.
sehingga saya ikut menekuni dunia jurnalistik. Jadi dunia yang ditekuni oleh Pak Bambang karena tertarik dengan pola-pola beliau yang cukup peduli. Jadi tidak mengandalkan kapitalisme, tetapi bagaimana cukup peduli terhadap orang. Dan setelah itu saya juga punya bisnis, kemudian terjun ke dunia politik pada tahun 2010. 2010 menjadi salah satu pengurus di DPD Partai Golkar Kabupaten Blora. Kemudian pada tahun 2011 menjadi ketua pimpinan kecamatan atau PK tahun 2011. Nah, itu awalnya begitu. Lalu tahun 2014 ikut pemilu legislatif atau pileg. Yang pertama dan alhamdulillah langsung jadi anggota DPRD pada tahun 2014. Dan berjuang lagi, belajar lagi. Tahun 2016 dibantu Pak Bambang juga, Mbak Padmasari Mestika Jati. Saya terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora tahun 2016. Tahun 2016 itu sebenarnya cukup kesempatan untuk menjadi wakil ketua DPRD, tapi banyak diskusi menginginkan saya untuk menjadi wakil ketua DPRD, mengganti senior saya, tetapi itu tidak saya lakukan. Tahun 2016 sampai 2019 saya ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora. Saya memutuskan diri untuk tetap menjadi anggota DPRD dulu sampai 2019. Karena senior saya, kawan saya, sahabat saya, tidak perlu saya ganti biar melanjutkan sampai 2019. Termasuk Pak Bambang yang menasihati. Jadi saya sampaikan terima kasih Pak Bambang. Ya. Alhamdulillah kesabaran 2019 pileg lagi, jadi lagi dan menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Blora. Dan 2020 ada Musda Golkar lagi, pemilihan ketua Partai Golkar Kabupaten Blora. Alhamdulillah calon tunggal bisa terpilih lagi sampai sekarang. Sekarang ini periode kedua di DPRD, periode kedua juga menjabat ketua Partai Golkar Kabupaten Blora. Itu Pak Bambang cukup banyak membantu strateginya. Nah, begitu Mas Raja. Jadi walaupun COVID nggak ketemu, kita intens untuk diskusi dengan Pak Bambang. Ilmu-ilmunya beliau kita serap lah di waktu di Blora, pelan-pelan kita serap. Walaupun kita masih kecil, tapi kita belajar. Iya, sangat luar biasa sekali ya maksudnya perjalanannya tadi. Dan itu pun juga pastinya merupakan maksudnya usaha yang hakiki juga ya Mas Siswanto. Dengan maksudnya bertahap seperti itu ya, maksudnya nggak langsung. Dan juga tadi background di jurnalistik itu menurut saya ya, sebagai aktor politik itu perspektif lain itu justru malah sangat menguntungkan ya, maksudnya kita juga bisa menambah suara dari perspektif lain seperti itu ya Mas Siswanto. Iya. Tadi juga sempat disinggung ya mengenai ketua Partai Golkar Kabupaten Blora itu tadi, yang itu juga mau saya tanyakan jika memang seperti itu, perkembangan Partai Golkar di Kabupaten Blora jika dilihat dari Mas Siswanto sendiri sebagai ketua partai bagaimana sih Mas? Kalau saat ini yang sedang on progress, jadi saat ini tugas dari pusat adalah pertama Musda sudah selesai, kemudian setelah Musda untuk kepengurusan di tingkat kabupaten, kami melanjutkan dengan musyawarah kecamatan, yaitu membentuk pengurus di tingkat kecamatan dan juga musyawarah desa. Ini sudah selesai semua dan alhamdulillah Blora menjadi yang tercepat di antara 35 kabupaten kota di Jateng yang menyelenggarakan Muscam dan Musdes, sehingga konsolidasi internal kita alhamdulillah paling cepat. Dan yang kedua, kemarin juga diberi amanah oleh pusat dan provinsi untuk membuat kartu tanda anggota Partai Golkar. Alhamdulillah Partai Golkar Kabupaten Blora mendapatkan peringkat 2, yaitu dapat hadiah juga dari provinsi, kemarin sudah dikirim. Alhamdulillah peringkat 2 dari 35 kabupaten dari sisi jumlah pemegang kartu tanda anggota Partai Golkar.
Dan saat ini yang on progress adalah pembentukan saksi-saksi TPS. Karena di Kabupaten Blora ada 2.950 TPS. Ini per TPS 2 orang, Mas Raja. Dan itu harus milenial, usianya harus di bawah 40, harus punya Android, harus minimal lulusan SMA. Ini lagi menjalankan amanah itu yang saat ini sedang kami jalankan. Nah, nanti kita target untuk tahun ini bisa selesai pembentukan di 2.950 TPS se-Kabupaten Blora, Mas. Ini yang sekarang sedang berjalan. Jadi perkembangannya saat ini tentunya Partai Golkar Kabupaten Blora untuk menuju kemenangan di 2024 harus menjalankan strategi apa yang dijalankan oleh DPP. Yang pertama dari sisi internal partai. Kemudian dari sisi eksternal, dengan adanya anggota DPRD provinsi, yaitu Mbak Fatmasari Mestika Jati, rajin ke Blora dengan reses, dengan kunjungan kerja, dengan juga konsolidasi sebagai KPPG juga, beliau juga rajin membantu kami yang di daerah, juga ke desa-desa tiap 3 bulan sekali. Kemudian Pak Bambang, karena ini juga mau nyalek, juga ini sudah mulai roadshow pelan-pelan, rajin. Dan tentunya kami sebagai yang dituakan di Golkar Blora, kami yang mengusung satu nama, yaitu Pak Bambang Sodono untuk menjadi DPR RI tahun 2024 dari Partai Golkar di Jateng 3, Mas. Itu, Mas, sementara proses yang kami lakukan. Berarti ya memang sangat progresif sekali ya. Tapi kalau sebenarnya saya agak penasaran sih, Pak. Tadi kan kita sudah membahas mengenai DPRD, kemudian Bapak sendiri sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Blora seperti itu ya. Tapi kalau dari Mas Siswanto sendiri nih sebagai aktor politik, apa sih visi ke depannya nih, Mas? Mungkin ada yang ingin dicapai nih, mungkin sebagai DPRD ataupun Ketua Partai Golkar Kabupaten Blora, ada nggak sih yang diimpikan itu? Kalau saya yang paling dekat tentunya bagaimana, karena amanah yang diberikan kepada saya adalah ketua partai, bagaimana partai ini memenangkan kontestasi di dalam pileg, itu dulu yang paling penting. Karena pileg itu adalah menjadi dasar dan modal bagi partai untuk kemudian bagaimana ikut kontestasi di dalam pilkada dan di dalam proses-proses yang lain. Jadi kalau ukur ketua partai itu yang paling penting, yang utama adalah pileg. Nah, kuncinya itu. Sehingga sekarang dengan adanya daya dukung dari provinsi dan Pak Bambang, ini tentunya menjadi kekuatan dan modal kami untuk secara bersama-sama, secara masif, kami terjun bersama-sama untuk memenangkan partai ini pada pileg 2024. Itu yang paling urgent, Mas. Jadi di dalam jangka dekat itu yang harus kami capai. Dan itu berat kalau kita sendirian, tapi akan menjadi mudah kalau ada daya dukung dari semua stakeholder yang ada di Partai Golkar. Iya. Itu kan itu ya. Maksudnya itu kan visi ke depannya ya untuk memenangkan pemilu legislatif, kemudian Pilpres dan Pilkada 2024 ya. Tapi kalau dari Mas Siswanto sendiri apa nih yang apa sih rencananya seperti itu? Maksudnya kan tadi visi, sekarang misi nih Pak. Apa yang dilakukan nih Pak? Ya,
Kalau saya secara pribadi apa nanti yang penting ini tercapai dulu, ya kan? Jadi kita berbicara yang lain sementara tugas pokok kita ini belum tercapai dulu. Jadi saya berharap dan semua stakeholder fokus ke Pileg 2024 dulu. Soal nanti ke depan lain-lain, saya kira itu persoalan yang nanti bisa diskusikan. Tapi ada Iya. yang sudah kita rencanakan, tapi tidak semua bisa kita sampaikan. Nanti fokusnya di situ. Jangan sampai kita ini selaku pasukan di kabupaten ditegur dari provinsi nanti ya. Dulu nanti akan mempermudah hal-hal lain yang kedepannya begitu Mas Raja. Berarti memang intinya sudah ada rencana ya dan ditunggu saja seperti itu ya untuk para penonton ini. Yang penting pesannya dari Mas Siswanto di sini adalah gimana ini kita fokus dulu tadi ya ke Pileg itu dan itu akan menjadi langkah awal untuk langkah-langkah besar selanjutnya seperti itu ya Mas Siswanto. Oke, kalau kemudian kalau dari Mas Siswanto ini ya, apa sih yang diharapkan atau disarankan pada para pemimpin Partai Golkar maupun kader Golkar agar Partai Golkar ini semakin besar ke depannya nih? Ada yang mau disampaikan mungkin? Atau mungkin seperti evaluasi atau bagaimana, Mas Siswanto? Kalau posisi awal ini menurut saya untuk 2024 ini bagaimana agar kader Partai Golkar itu ada yang menjadi calon presiden. Ini penting. Nah, dan kita di dalam Rapimnas Partai Golkar sudah mendukung satu nama yaitu Pak Erlangga Hartarto. Oleh karena itu bagaimana elit politik di pusat, khususnya di Partai Golkar ini harus cerdas menggalang koalisi dan saya meyakini itu bisa karena suara Partai Golkar di pusat ini kan belum ada 20% suara. Kursi juga sekitar 12%. Sehingga perlu koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung capres sendiri. Dan kami yang ada di daerah berharap agar Pak Erlangga ini bisa berkoalisi dengan partai yang lain, dengan calon wakil presiden yang lain, sehingga nanti bisa mengusung Pak Erlangga menjadi calon presiden 2024. Menurut saya itu cukup urgent Mas Raja, karena dengan adanya calon presiden tentunya ada kebanggaan, ada marwah, ada titik perjuangan yang ingin digapai bersama-sama di dalam rangka Pileg dan juga Pilpres tahun 2024. Jadi kalau kita menjadi penonton dan menjadi pelengkap saja pada Pilpres, kita hanya melihat tentunya tidak elok partai sebesar Partai Golkar hanya menjadi penonton di Republik ini. Harus bermain dan bisa menang nanti di dalam Pilpres tahun 2024. Dan itu akan mengangkat moral kader yang ada di bawah, Mas. Itu harapan saya, Mas, untuk di tingkat pusat. Dan di tingkat provinsi, sebagai kader partai, saya juga berharap agar ada calon gubernur atau wakil gubernur yang diusung oleh Partai Golkar. Seperti yang dilakukan oleh Pak Bambang Sadono tahun 2008. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Apakah nanti Bapak Pangga atau Bapak Haji atau Pak Yuliatmono, itu adalah tergantung elektabilitas, popularitas, juga kebijakan partai untuk mendukung. Tapi bahwa harus ada calon dari Partai Golkar itu menjadi urgent bagi kita supaya kita tidak menjadi penonton seperti tahun 2019, kemudian kemarin 2018 di Pilpres Pilgub tidak ada calon dari kader Partai Golkar. Begitu Mas Raja harapan saya untuk Golkar pusat dan juga Golkar provinsi, Mas. Iya, oke. Wah, itu ya. Itu menjadi pesan yang sangat penting juga ya. Maksudnya sepertinya memang betul apa yang dikatakan Mas Siswanto tadi, bagaimana jika memang jika dalam ajang pemilu tadi kita memiliki kandidat-kandidat seperti itu, Partai Golkar apabila memiliki kandidat-kandidat sepertinya akan sangat mengangkat moral seperti itu ya. Moral dari kader-kader seperti itu tadi. Tapi kalau dari kinerjanya nih, Pak Mas Siswanto, dari kinerjanya kader-kader Golkar dan para pemimpin Partai Golkar pada saat ini, menurut Mas Siswanto bagaimana? Kalau menurut saya, jadi sepanjang pengetahuan saya sejak tahun 2000 sampai dengan hari ini, kader-kader Golkar secara
individual maupun juga prestasi di bidang pemerintahan, baik sebagai menteri, kemudian juga baik dulu ada wakil presiden, kemudian juga ada gubernur, bupati, wali kota. Saya pikir Golkar ini adalah orang-orang yang terdidik secara intelektual, terdidik secara politik, mereka untuk mengelola pemerintahan secara soft, secara lembut, secara baik. Jadi tidak asal mereka menjadi pemimpin, menjadi penguasa, tapi bagaimana dia bisa menjadi pengayom, bagaimana bisa melindungi warganya, bagaimana mensejahterakan warganya, bagaimana meningkatkan perekonomian warganya. Jadi tidak hanya asal menjadi pemimpin. Saya kira kapasitas pemimpin-pemimpin politik dari Partai Golkar ini sudah luar biasa karena mereka terdidik di internal Partai Golkar sendiri untuk bisa menjadi ketua partai, menjadi seorang bupati, prosesnya panjang. Ya, dengan proses-proses di internal partai itu sendiri sudah menjadikan orang menjadi cerdas. Sehingga ketika dia jadi bupati cerdas, bisa di Jawa Tengah ini bisa kita tunjuk bupati-bupati dari Golkar cerdas dan disukai rakyatnya. Itu yang kami harapkan ketika menjadi bupati, bagaimana nanti ada yang calon gubernur seperti itu. Begitu Mas Raja. Iya, sangat luar biasa sekali nih apa yang dikatakan oleh Mas Siswanto ya. Ya, dan semoga itu bisa dibilang tetap dipertahankan ya, di mana itu pastinya nanti bisa menjadi titik naik juga untuk Partai Golkar seperti itu Mas Siswanto. Kemudian tentang Pak Bambang Sadono kembali nih Mas Siswanto ya. Mas Siswanto ini kan sudah mengenal Pak Bambang cukup lama ya, dari 20 tahunan yang lalu seperti itu, guys. Setelah mengenal Pak Bambang Sadono selama ini, apa sih kesan yang paling didapat dari Pak Bambang Sadono untuk Mas Siswanto ini? Kesannya? Kesan pertama dan sampai hari ini yang konsisten menurut saya adalah Pak Bambang ini peduli, dan yang kedua adalah orang yang mendidik kader. Peduli yang saya maksud di sini adalah peduli dengan tidak hanya kader partai. Yang pertama kader partai di tingkat PD, pimpinan desa sekalipun beliau ini hafal. PD Kauman Blora, PD Medalem Kradenan, PD Gagaan Guluran, PD Bogem Japa siapa, ini beliau bahkan hafal dan punya nomor HP-nya gitu. Ini luar biasa menurut saya. Ya, dengan begitu, dengan komunikasi direct langsung, dia akan tahu bahwa kader ini sedang punya hajat, sedang matuk, sedang nyunatke, sedang sakit. Itu beliau tahu, dan itu sejak tahun 2000 loh begitu polanya. Itu yang saya itu peduli ya. Itu peduli, ada banjir di Grobogan dan ada yang lain-lain di Cepu, ada banjir, beliau cepat kirim beras, kirim itu beliau lakukan. Artinya bahwa peduli itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini senang untuk mendidik kader. Jadi kalau ada orang dinasihati Pak Bambang, ada orang diperintah Pak Bambang, itu adalah sebuah kepercayaan. Justru kalau udah nggak diperintah itu yang repot. Nah, ya kan? Jadi kalau diperintah berarti dididik untuk step-step menuju menaiki tangga-tangga, menaiki fase-fase berikutnya, menaiki tangga-tangga kepemimpinan. Itu yang diharapkan oleh Pak Bambang. Jadi kalau ada PK, ada PD, ada pengurus DPD diberi amanah oleh Pak Bambang waktu itu dan sampai hari ini, tentunya ya kita ini dengan senang hati harus melakukan, karena itu sebagai sebuah pendidikan politik secara langsung. Jadi strategi ada dua Mas Raja. Jadi yang pertama peduli terhadap kader dan juga warga. Yang kedua, beliau ini tipikal orang yang mendidik kader untuk maju, untuk langkah demi langkah, step demi step menaiki
anak tangga kepemimpinan supaya orang bisa mencapai pada posisi mengoptimalkan potensi dirinya, maksimalkan potensimu, maksimalkan dirimu, maksimalkan semua yang ada pada diri. Jadi saya melihat seperti itu. Jadi kalau seorang PK bisa dididik menjadi kader yang hebat, tentunya didorong untuk jadi anggota DPRD seperti itu. Ada pengurus DPD yang hebat, didorong untuk jadi anggota DPRD. Kalau dia belum mampu, dididik untuk punya karakter baik untuk membantu orang yang menjadi calon anggota DPRD. Beliau itu yang saya cermati dari beliau. Jadi kalau memang orang belum mampu nyalek, harus mendukung yang nyalek. Kalau ada yang nyalek provinsi ada dan kuat, harus didukung oleh yang lain yang belum siap. Pola-pola pendidikan kader itu yang saya amati. Walaupun saya belum bisa melakukan, sedikit demi sedikit saya pelajari polanya seperti itu. Jadi ibaratnya pinter nggak dipakai sendiri, tapi pinter pelan-pelan diturunkan ilmunya. Saya ini kan yang sedikit dikasih ilmunya, ya kan? Gitu Mas Raja, peduli dan juga punya tipikal mendidik kader. Uripku wis sarwa kecukupan antuk welase pangeran Duh Gusti kang Maha Mirah sampun mari ngirejeki kathah Ya, itu juga menjadi salah satu karakter yang saya perhatikan juga dari bapak-bapak itu, maksudnya tidak menyimpan ilmu itu loh Mas Iswanto. Maksudnya apapun juga dibagi gitu, bahkan mungkin dengan dalam tanda kutip musuh-musuhnya itu bahkan juga kadang diberitahu atau bagaimana seperti itu yang bikin saya juga jadi agak kagum bagaimana mungkin sifat bukan menggurui ya di sini, tapi memang suka membagi ilmu agar tidak berhenti di Bapak saja seperti itu sih Mas Iswanto yang saya juga dapat dari Bapak. Iya, jika tadi itu kesan sekarang ini mungkin itu ya. Ini kan Bapak sudah masuk ke dunia media sosial nih Mas Iswanto, sudah di dunia YouTube seperti itu. Nah, apa sih saran dan harapan ke depannya untuk Pak Bambang Sadono yang sudah menginjak usia 65 ini Mas Iswanto? Ya, sekarang kan dunia ini kan dalam situasi globalisasi sejak tahun 2000 ini kan sangat dinamis, berprogres cepat, sehingga penguasaan IT, teknologi informasi begitu cepat dan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi bukan hanya keinginan tetapi kebutuhan publik, tidak hanya personal, organisasi, negara, pemerintah sangat butuh akan IT. Dan medsos menjadi salah satu instrumen, termasuk instrumen di dalam politik. Karena ideologi bisa diimplementasikan, bisa dikampanyekan, bisa disuarakan melalui medsos, termasuk adalah bidang politik. Oleh karena itu, menurut saya Pak Bambang sebagai orang yang terlahir di zaman reformasi, beliau di era Orde Lama beliau lahir, kemudian berkecimpung lama di era Orde Baru, karena sekarang era milenial, era IT, era medsos. Menurut saya beliau bagaimana kemudian untuk bisa mentransformasi diri, ya, mentransformasi diri, bisa belajar ke Mas Raja Sadono, ya kan? Nah, untuk bagaimana penguasaan medsos di dalam rangka penggalangan opini, kampanye, agar bisa menjadi anggota DPRD tahun 2024. Karena kalau dulu kan gerakan yang dilakukan hanya gerakan-gerakan serangan di darat saja, yaitu ketemu orang, face to face. Ini kan itu sudah jagonya kalau Pak Bambang.
Saya amati beliau sudah memainkan medsos, ada YouTube, ada yang lain-lain. Nah, sebaiknya Pak Bambang memainkan semua ya, potensi medsos, baik itu ada di Facebook, ada di Instagram, kemudian ada Twitter, dan media-media lain yang bisa digunakan Pak Bambang untuk menggalang kekuatan di tahun 2024. Karena kalau yang dari para senior, sebagian mungkin sudah tidak ada, para pendukung Pak Bambang mungkin ada yang sudah sebagian sudah meninggal dan sebagainya karena usia dan sebagainya. Nah, yang seumuran Pak Bambang dan adiknya mungkin 50-an masih banyak, pendukung Pak Bambang masih banyak. Menurut saya untuk menjadi energi baru dan nilai tambah, itu menurut saya harus menggalang generasi muda juga. Dan itu Mas Raja bisa diperankan di situ, daya gunakan, didorong untuk menjadi jurukamnya Pak Bambang di area milenial. Dan Pak Bambang menurut saya orang yang bisa belajar cepat untuk itu. Makanya kemarin punya inspirasi Jawa Tengah, punya inspirasi bangsa dan sebagainya, itu menurut saya luar biasa. Dan tinggal tambah yang lain kan, jenis-jenis yang lain supaya lebih cepat pergerakannya dan bisa memainkan orang-orang di kabupaten kota, baik Blora, Grobogan, Rembang, Pati, untuk juga memainkan peran di medsos untuk menggalang suara Pak Bambang. Oke, iya ya. Semoga nanti itu ya, maksudnya betul apa yang dikatakan Mas Iswanto di sini. Kita juga harus memaksimalkan ya, maksudnya bisa dibilang ini mungkin dunia yang sudah cukup mainstream ya seperti itu. Jika dulu mungkin Mas Iswanto bilang tadi, dulu pada saat itu yang mainstream merupakan media cetak seperti itu. Sekarang ini ya memang medianya ya seperti ini di YouTube, seperti itu, kemudian di Instagram. Jadi memang mungkin sudah saatnya juga bagi para aktor-aktor politik ini untuk bisa memanfaatkan lebih lanjut dunia-dunia digital seperti itu ya, Mas Iswanto. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, ini sudah ada di penghujung wawancara pada hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada kata-kata penutup dari Mas Iswanto. Stressing saya, Pak Bambang sebagai orang yang saya kenal ya 22 tahun yang lalu, jadi guru politik saya kenal beliau orang yang peduli dan juga orang yang senang mendidik kader untuk lebih maju. Jadi dengan potensi itu, menurut saya komunikasi hati, kedekatan hati dari kader-kader yang ada di Blora, Grobogan, Rembang, dan Pati ini, saya kira hubungannya adalah kedekatan emosional, kedekatan hati, ya, bukan kedekatan kapital, bukan kedekatan uang, ya, dan bukan kedekatan yang lain. Menurut saya itu sudah bagus. Itu sebagai modal dasar ya, komunikasi lanjutan beliau untuk penggalangan 2024 ditambah dengan transformasi di medsos yang bisa nanti didorong dan dibantu Mas Raja dan Pak Fatma ya, dan Mbak Lintang ya kan. Nah, itu saya kira bisa mempercepat proses untuk mencapai pesan Pak Bambang kepada rakyat dan para pemilih itu bisa lebih cepat. Ya, itu saja pesan saya kepada Pak Bambang. Dan saya pikir Pak Bambang sudah berpikir dan sudah akan menjalankan itu. Ini tinggal kita menerima itu aja di area publik. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga kata-kata baik yang sudah diucapkan oleh Mas Iswanto juga berkahnya kembali ke Mas Iswanto kembali. Ini sudah menjadi salah satu wawancara yang bermanfaat juga bagi saya, Mas Iswanto, tentunya bermanfaat bagi para penonton di rumah atau dimanapun para penonton ini menonton, dan juga insya Allah bagi Mas Iswanto menjadi wawancara yang bermanfaat juga. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Mas Iswanto. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi kalau mungkin saya ke Blora atau Mas Iswanto ke Semarang. Mungkin nanti bertemu dengan Bapak juga atau bagaimana. Semoga kita bisa sharing-sharing lebih lanjut seperti itu. Jika
Terus Mas Raja, masih dalang-dalang? Masih kawayan? Iya, sekarang sudah agak sibuk, jadi mungkin lebih ke nonton saja, Pak. Ini sudah nggak main, lebih ke nonton saja. Iya, jika begitu selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini. Bagi para penonton di rumah, nantikan episode-episode selanjutnya dari wawancara saya di channel Bangsa TV tentunya. Jika begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sadono, berikut Bapak Seswanto dari Blora, tetap di channel Bangsa TV. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa.